Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, pecinta zikir, pecinta wali-wali Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita tetap diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan sehingga bisa melantunkan, bisa memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa memuji, menyebut nama-nama wali-wali Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan wafis sanatil khamisah wa thalathin, dan pada tahun ke-35, ini pada beliau umur 35 tahun, Bina'a Quraisyin al-Ka'bata wa ja'alu hakiman bainahum lamma tanaza'u fi man yada'ul hajar aswad fa'amarahum birifihi ma'an fi ridai thumma wada'u biyadi syarifah fi mawdihi. Pada umur 35 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masyarakat beliau, yaitu orang-orang Quraisy, pada merenovasi Ka'bah. Jadi pada umur 35 tahun merenovasi Ka'bah orang-orang Quraisy. Jadi Ka'bah direnovasi, dibetulkan. Nabi ikut, ya, sudah kawin dengan Khadijah kemarin itu. Nabi ikut membantu mengangkat batu kemudian ada satu kejadian di waktu orang-orang Quraisy dengan berbagai suku, jadi gotong royong mereka, suku semuanya ikut membangun, ngangkat batu, membangun. Itu ada sedikit perselisihan. Pada waktu itu Hajar Aswad diturunkan dari tempat semulanya, kemudian mau dikembalikan. Hajar Aswad ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, karena Hajar Aswad ini satu-satunya batu yang diturunkan dari surga, asli batu surga. Hajar Aswad, Hajar itu batu, Aswad hitam, batu hitam. Itu ketika mau meletakkan, mereka bersisih. Suku ini mau dari sukunya, suku satunya mau dari sukunya, jadi berebut, aku aja. Nah, kemudian mereka sempat bersetegang. Karena sesuatu kehormatan yang besar ketika kepala sukunya itu meletakkan batu ini, dapat namanya, bisa viral kalau sekarang. Perselisihan kemudian tidak ditemukan titik siapa yang meletakkan. Bahkan dikisahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Kalau ada pertumpahan darah ini perkelahian, bahkan bisa parah keluar, bisa ada yang mati. Maka di situ kemudian diadakan sedikit terhubung. Gini aja, kita nggak usah milih, kita menunggu siapa yang masuk pertama di babul, ya ada pintunya itu. Nah, masuk pertama di Babus Salam, ada namanya Babus Salam di depan Ka'bah itu ada pintu namanya Babus Salam. Sekarang sudah jadi masjid, dulu belum. Kita bagaimana kalau kita sepakatan
bahwa orang yang lewat di situ pertama dia yang berhak menentukan meletakkan Hajar Aswad ini. Akhirnya belum tahu siapa, akhirnya sepakat, ya sudah, kalau kita tunggu siapa nih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadikan orang yang masuk pintu pada saat itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk Nabi Muhammad, dia sudah datang, ya. Nabi Muhammad datang. Nah, kata orang ini pas ini, beliau itu mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Wah, Al-Amin datang. Kita keputusan kita bahwa yang mengangkat Hajar Aswad ini adalah Al-Amin, Muhammad bin Abdullah. Setuju semuanya, nggak jadi perselisihan. Kemudian Rasulullah ditunjuk oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu untuk meletakkan ini. Tapi Rasulullah punya kebijaksanaan lain, surbannya dilepas. Orang sana itu biasa jalan itu pakai surban, ya. Surban, pakai imam, pakaiannya. Abu Jahal juga begitu, pakaiannya memang, ya. Memang pakaiannya orang Arab itu bersurban, berimam, tajul Arab. Imamah itu adalah tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas surbannya, rida, nama rida dilepaskan, ditaruh, kemudian diambil oleh Rasul, taruh di situ. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan setiap kepala suku untuk memegang ujung-ujungnya. Jadi diangkat beramai-ramai. Wah, setuju ya? Ditaruh di surban, kemudian semuanya ramai-ramai angkat, mendekatkan kepada Ka'bah. Nah, setelah dekat dengan Ka'bah, Rasulullah sendiri yang langsung mengambil batu itu dan meletakkan pada tempatnya. Jadi kebijaksanaan Rasulullah inilah yang tidak menjadikan pertumpahan darah di antara orang-orang Quraisy. Itu belum diangkat jadi Rasul pada umur 35 tahun. Kemudian pada umur 40 tahun, walamma balagha alaihi salatu wassalam 40 sanah atahu Jibril alaihi salam birisalah yauman itsnin lisani asyata halat min Ramadan bighari Hira alladzi kana ya'tabadu bihi. Kemudian pada umur 40 tahun, sebelumnya kurang berapa hari, 40 tahun, berapa bulan lebih, beliau ini senang menyendiri di Gua Hira. Di Gua Hira itu dekat dengan Mekah itu. Di berjalan beliau bawa, kadang-kadang bawa apa, bawa bungkusan nasi, nginep di Gua Hira, beribadah, ya ta'abbadu, menyendiri. Menyendiri itu tidak ada yang menemani sendirian di Gua itu. Tenang, ya Rasulullah. Kadang-kadang dibawakan makanan, kadang-kadang pulang, ya. Pada umur 40 tahun persis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu didatangi oleh malaikat Jibril. Belum pernah, ya. Nabi belum pernah didatangi malaikat Jibril. Pernah dulu waktu kecil dibelah dadanya, pernah. Pada hari Senin tanggal 17 Ramadan. Kemudian Jibril menemui Rasulullah. Takut ya Rasulullah, tidak pernah gemetar, berkeringat. Siapa ini? Kemudian Jibril mengikrar, ya Muhammad. Muhammad, baca Muhammad. Jawab Nabi, Ana bi qari. Aku nggak bisa baca. Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi cerdas. Ya, kemarin itu ya sifat-sifat Nabi itu. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi cerdas. Satu kali ngomong apa? Kalau kita 1000 kali ngomong nggak apa. Bisa nulis, bisa baca, cuma nggak mau apa. Nabi itu cerdas. Kata Nabi, anak nggak bisa baca, nggak bisa baca, nggak bisa baca. Kemudian disuruh mengikuti kita Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama yang turun, ya. Ayat pertama yang turun
5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pertama. Nabi mengikuti langsung hafal Nabi. Padahal pada waktu itu bingung, takut. Orang kalau takut itu kan nggak bisa baca apa, disuruh baca itu kan nggak bisa. Saat ini nggak betul. Artinya Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra itu artinya suruh baca. Ayat pertama kita itu suruh baca, nanti suruh baca. Artinya kalau disuruh baca itu suruh belajar, nggak bisa baca. Ya Nabi memang sudah begitu ya. Tapi Nabi apa? Kita disuruh baca dengan nama Allah. Jangan baca lupa dengan nama Allah. Artinya dengan menyebut nama Allah bacalah. Nah baca ini macam-macam ya. Baca ini bisa membaca tulisan, bisa membaca situasi, bisa membaca kisah diri. Jangan kisah orang ya. Kita baca kisah diri kita. Ya boleh baca orang tapi jangan disebutkan si fulan begini, tapi dalam hati aja, jangan disebutkan di orang itu, kecuali apa, kisah-kisahnya para nabi, kisah-kisahnya para sahabat, karena mereka kisahnya bagus. Kalau orang kisahnya tidak bagus. Kalau bagus boleh dikisahkan, tapi kalau tidak bagus nggak boleh. Iqra, bacalah. Nah kita disuruh baca. Alladzi khalaq, Allah lah yang menciptakan. Jadi Allah itu maha pencipta, namanya Khaliq. Allah yang menciptakan, sedangkan yang diciptakan adalah namanya makhluk. Jadi kalau Allah itu Khaliq, kalau yang diciptakan makhluk. Kita semua selain Allah makhluk. Manusia makhluk, jin makhluk, langit makhluk, surga makhluk, neraka makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah. Artinya kalau makhluk itu asalnya nggak ada, diadakan. Kalau pencipta enggak, memang Allah. Nanti kita belajar tauhid di sini. Nah, jadi Allah yang menciptakan, makhluk diciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia, yang disebut manusia di sini. Kenapa kok manusia disebut, kok nggak jin? Yang paling mulia itu manusia. Di antara makhluk ini yang paling mulia manusia. Dapat karomna bani Adam, kata Allah. Benar-benar aku muliakan anak cucu Adam. Sampai ini dimuliakan sama Allah. Bagaimana kita nggak memuliakan Allah? Allah memuliakan kita. Kita ini diciptakan min 'alaq, dari sesuatu yang menjijikkan. Atau kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah. Asalnya semua begitu ya. Kita diciptakan dari air yang terpancar dari sulbi. Jijik, mau dengan negara, tak mau. Tidak boleh sombong. Kita semuanya diciptakan dari itu. Dari situ kemudian jadilah segumpal darah. Ya, darah sampai ini asalnya. Dari darah jadi daging, kemudian tumbuh tulang dan seterusnya, kemudian lahir. Lahirnya dari situ. Makanya kita nggak boleh sombong. Kita harus lihat asal kita ini sebenarnya dari situ. Semua siapapun orang dari situ. Jadi nggak boleh merasa hebat. Sama aja, manusia itu dari situ, keluarnya dari situ, nggak punya daya apa-apa, keluar menangis, nggak tertawa, keluar sedang menangis. Makanya hidup di dunia itu selalu susah, karena keluarnya kita ini menangis. Kemudian kita keluar tangannya menggenggam apa membuka? Menggenggam apa membuka? Menggenggam. Dalam arti orang yang menggenggam ini berarti orang pemalas. Ya.
Maka jangan heran kalau manusia memang begitu lahirnya. Manusia ini diciptakan pemarwakan al-insanu qatura, katanya Allah ya. Manusia ini pemalas. Cuma ada manusia-manusia yang hebat, yang nggak pemalas itu hebat. Para aulia itu nggak pemalas, karena mereka Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah itu menurut sama Allah. Allah kalau memberi tanpa hitungan kan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan pemberian tanpa dihitung lagi. Artinya nggak ukuran dah Allah kalau memberi itu. Ditumpahkan pada segini tidak bisa habis mana. Diberikan sama Allah nggak ukurannya. Aku aja sepele nggak habis, satu paling dimakan selesai sudah. Tidak ukuran. Begitupun Rasulullah. Rasulullah itu kalau memberikan habis-habisan kan, nggak pernah ada duit tertinggal di rumahnya. Kalau kita banyak di bank, tapi duit tapi di bank banyak, bank BRI, bank Mandiri, bank BRI, semuanya ada. Makanya jangan heran kalau manusia itu pemalas. Tapi kalau ingin hebat, jadilah seperti para aulia yang mencontoh Rasulullah, yang mencontoh Allah, yang diajari langsung oleh Allah Subhanahu min alam manusia itu ya. Kemudian ketika kita mati, apa namanya kalau mati itu? Bangkai. Mau ayam mati? Nggak mau. Bangkai mau, busuk bangkai. Manusia itu begitu ya. Nah, Allah yang menjadikan manusia dari min alam. Macam dua jadi. Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Ini baca ini penting, belajar ini penting. Kalau nggak bisa baca, penting ya. Wa rabbukal a'lam. Allah lah yang paling mengerti. Minta cari ilmu dari Allah, karena ilmu itu cuma dari Allah. Innamal ilmu indallah. Ilmu itu dari Allah. Manusia itu cuma menyampaikan. Kalau Allah memberi ilmu walaupun sedikit belajarnya, dapat ilmu. Karena yang memberi Allah. Jadi kita harus baik sama Allah. Dia juga harus baik sama yang menunjukkannya, sama ulama itu juga baik juga. Karena lantaran mereka kita dapat ilmu, belajar. Ilmu dari Allah, bukan karena ini. Nah kebetulan ketika dibaca Allah memberikan ilmu, berarti paham kita itu. Kalau nggak diberi oleh Allah nggak mau paham, dibaca tiap hari tapi nggak paham. Nah, tapi kalau paham, bukan karena cerdas atau nggak cerdas, dia persyaratan manusia. Tapi kalau Allah memberi ilmu gampang aja, orang bodoh cerdas. Mau bukti sampai di viral dulu ada di TV itu, anak yang seperti apa itu, nggak anu itu ya. Nah, awal ini apa? Ternyata segini hafal Quran, yang waras yang itu yang itu nggak masuk akal kan. Allah kalau mau memberi ilmu itu gampang. Ada anak umur 3 tahun sudah hafal Quran. Allah yang memberi ilmu. Belajar dari mana umur 3 tahun? Siapa yang ngajari? Cuma Allah. Allah lah yang memberi ilmu. Harapan di sana malam ya lah. Jadi Allah lah yang mengajari sesuatu yang kita nggak ngerti. Asal dia ngerti. Cuma disuruh belajar aja, cuma prosedurnya harus suruh belajar kepada Allah, orang yang mengerti, harus bertanya kepada orang itu prosedur aja. Tapi sebetulnya ya ilmu dari Allah. Ini terjadi pada saat Nabi berumur 40 tahun. Nah kemudian ketika Nabi berumur 51 tahun, ini yang penting-penting. Umur 51 tahun dan 9 bulan Allah memanggil Nabi Muhammad yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu diwajibkan sembahyang 5 waktu. Pada umur 53 Nabi Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah ditemani oleh sahabat Abu Bakar.
sampai Madinah pada hari Senin ya. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrah tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini kalau orang Jawa namanya weton. Mungkin benar kan? Jadi orang itu biasanya sampai lahirnya tanggal berapa? Oh, tanggal semua April. Saya 4 April. Udah lewat lah. Tapi belum Ustaz. Kira-kira begitu kan? Kalau primbon Jawa, ya belum tentu. Namanya weton. Orang itu lahir sama mati kadang-kadang dekat. Ada yang pas hari lahirnya sama ulang tahun. Ulang tahun itu berarti sudah dekat mati. Ya, itulah. Kemudian Nabi menetap di Madinah selama 10 tahun dan meninggal pada tahun 11 Hijriah. Nah, umurnya 63 tahun. Jadi sudah umur 63 tahun ke atas, hati-hati. Kalau lebih daripada itu bonus. Harus banyak syukurnya ya. Harus banyak ibadahnya, karena sudah dilebihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Nabi segitu. Ya ada yang 70 tahun itu lebih, berarti bersyukur dapat bonus 7 tahun. Kalau dapat 10 tahun bagus. Mudah-mudahan sampai umur panjang. Jadi orang yang baik. Nah, orang yang paling baik, orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Amin ya rabbal. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun kedua daripada hijrah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan menjadi orang yang benar-benar istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.